Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Kali ini saya diminta oleh Daryl untuk memberikan bahan dari Alkitab. Bahan kali ini saya ambil dari satu kata, yaitu counselor. Counselor kalau kita search menggunakan aplikasi pencarian, kita coba menggunakan kata saja, yaitu counselor. Saya menggunakan BLB app di sini di handphone. Itu ditemukan 14 kata, 14 ayat. Saya melihat di sini ada dua ayat ada 3 ayat di Perjanjian Baru dan sisanya di Perjanjian Lama. Yang saya akan dalami di sini adalah Perjanjian Baru, di mana di situ ada kata counselor di Roma 11 ayat 34. Di Roma 11:34 ini berbeda strongnya dengan di 2 ayat lainnya, yang mana di sini ditekankan counselor itu adalah konsultan atau advisor, di mana kode strongnya adalah G4825. Kata counselor di Perjanjian Baru ini paralel. Yang menarik di sini paralel dengan yang ada di Perjanjian Lama yang ditemukan di Yesaya 40 ayat 13. Di mana di situ kodenya adalah H376 dan H6098. Jadi di sini 2 strong yang dibagikan, dan di mana di situ 2 strong yang digabungkan dan membentuk sebuah pengertian baru, yang mana is dan esah. Yang mana di situ kita lihat adalah seorang yang mempunyai posisi lebih tinggi, bisa juga di sini contohnya suami yang memberikan advice atau rencana-rencana atau prudence. Nah, kita kembali ke ayat tadi di Perjanjian Baru, di mana di situ kita lihat pengertiannya dari counselor adalah the man of the Lord. Dan kita lihat di Yesaya 40:13, kita lihat di situ juga ada kata-kata yang mirip, yaitu the Spirit of the Lord. Artinya counselor di Perjanjian Lama itu sama dengan counselor di Perjanjian Baru. Artinya di sini counselor sama dengan the mind of the Lord atau sama dengan the Spirit of the Lord. Jadi kita melihat di sini the mind of the Lord adalah the Spirit of the Lord. Kita akan dalami lebih jauh lagi yang menggunakan kata-kata counselor di Perjanjian Lama sekarang. Kita dalami di sini, kita mencoba mencari dengan kata advice. Di advice kita mempunyai beberapa ayat, dan di sini saya ambil dari Yesaya 11 ayat 2. Di mana di situ juga disebutkan the Spirit of the Lord. Dan the Spirit of the Lord itu sama dengan the Spirit of wisdom and understanding. Dan sama dengan lagi the Spirit of counsel and might. Dan sama dengan lagi the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Jadi kita bisa ulangi lagi dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti, bahwa rohnya Tuhan itu adalah mind-nya Tuhan atau pikirannya Tuhan, yang mana itu adalah dengan satu kata itu kita sebut sebagai konsultan, counselor, yang mana diberikan oleh orang yang posisinya atau makhluk yang posisinya lebih tinggi, yang mana di situ bisa suami, bisa kepala, atau manusia yang posisinya lebih tinggi, yang mana mereka memberikan advice, yang advice-nya itu berisi kebijakan. Bisa juga ini adalah kita sebut roh kebijakan dan pengertian, atau roh yang membimbing, yang mana roh yang memberikan kekuatan.
yang mana roh ini juga adalah roh yang memberikan pengetahuan dan yang membuat kita hormat atau takut dengan hormat kepada Tuhan. Kita akan coba dalami lagi di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Di situ dibilang bahwa yang tidak menuruti konselor yang baik itu akan berdosa, ya. Dan di mana di situ disebutkan kebalikannya, itu adalah kebalikannya di ayat 2, itu adalah the law of the Lord. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa konselor itu adalah juga the law of the Lord atau hukum-hukum Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita mau merencanakan sesuatu, jadi kita lihat di definisi yang sebelumnya, yaitu definisi dari advice, ya. Coba kita lihat di definisi atas. Kalau kita ada kalau kita ada advice, kalau kita ada plan atau ada rencana, maka biasanya kita akan meminta kepada sesuatu atau seseorang untuk melihat pertimbangan yang baik mana yang kita bikin. Disinilah kita melihat pertimbangan yang terbaik adalah pertimbangan dari pikirannya Tuhan atau pertimbangan dari spiritnya Tuhan atau rohnya Tuhan. Yang mana pertimbangan dari pikirannya Tuhan dan spiritnya Tuhan atau rohnya Tuhan itu adalah pertimbangan yang bijak dan penuh dengan pengertian. Dan inilah yang mengkonsel kita dan membuat kekuatan dari kita. Dan di sini kita bisa melihat dari pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil itu akan menghasilkan pengetahuan takut akan Tuhan. Demikian pembahasan kita tentang konselor. Oke, jadi nanti kita lanjutin lagi ya? Ya, ini kita akan lanjutin lagi. Dan ini akan ada seri baru yaitu konselor. Dan terima kasih semuanya sudah menonton video ini di channel ini dan video recording, dan listen terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi dan berargumen, bersama-sama dengan orang yang rendah hati, dan juga kalau teman-teman kalah sama argumen, bukan berarti teman-teman argumenkan itu adalah salah, tetapi mungkin dan teman-teman argumen adalah atau teman-teman itu kurang bukti, dan juga reason pribadi sama-sama dengan Roh Kudus yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.